Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Ya, sekarang kita akan membahas tentang deteksi dini komplikasi masa nifas dan juga penanganannya. Ya, masa nifas itu setiap orang berbeda-beda. Ya, kita tahu bahwa proses penyembuhan setiap orang eh, setelah melahirkan itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun ya kan, secara psikologis, secara fisik itu berbeda-beda ya. Nah, untuk itu maka kita harus bisa mendeteksi dini adanya komplikasi pada masa nifas dan kita harus tahu bagaimana cara penanganannya. Nah, yang pertama, adanya pendarahan pervaginam. Dikatakan pendarahan pervaginam apabila terjadi pendarahan lebih dari 500 ml atau 500 cc, ya kan? Pendarahan pervaginam ini didefinisikan menjadi pendarahan pasca persalinan. Ada beberapa masalah yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab adanya pendarahan pervaginam ini, ya. Nah, perkiraan kehilangan darah biasanya tidak sebanyak yang sebenarnya, ya. Volume darah yang hilang juga bervariasi. Pendarahan dapat terjadi dengan lambat untuk jangka waktu beberapa lama. Ada yang terlihat banyak, langsung banyak sekali pendarahan yang keluar, dan ada yang sedikit-sedikit tetapi dia aktif, ya, pendarahannya aktif. Kalau pendarahan yang aktif ini, yang sedikit-sedikit tetapi yang aktif ini yang biasanya tidak terdeteksi secara dini, ya. Maka dari itu kita sebagai bidan pada kala 4-nya atau setelah kala 3 itu betul-betul harus kita lihat apakah memang pendarahan itu aktif, apakah memang berhenti, ataukah itu hanya darah nifas, apakah itu memang pendarahan yang banyak, dan harus kita lihat bagaimana kondisi ibunya. Selain kita lihat kondisi pendarahannya, yang harus kita lihat lagi adalah kondisi ibunya. Bagaimana ya, apakah ibunya baik-baik saja ataukah memang ibunya menuju ke shock dan lain sebagainya ya. Penyebab dari adanya pendarahan pervaginam seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang pertama adalah atonia uteri ya. Atonia uteri di mana bahwa kondisi rahimnya itu yang harusnya dia berkontraksi, dia tidak bisa berkontraksi secara adekuat. Kemudian adanya trauma genital seperti laserasi jalan lahir. Lalu adanya koagulasi intravaskuler disetaminata ya, karena adanya kegagalan pembekuan darah ya, sehingga terjadi adanya pendarahan. Nah, kemudian adanya inversio uteri atau uterus yang terbalik. Nah, kebanyakan inversio uteri ini dikarenakan karena kesalahan dalam kita melakukan pertolongan persalinan. Yang harusnya tidak boleh lagi itu didorong-dorong dari fundus ya, tidak boleh lagi ya. Sekarang sudah tidak boleh dilakukan pertolongan persalinan dengan mendorong fundus. Yang dikhawatirkan adanya inversio uteri tersebut. Nah, kemudian infeksi alat genitalia merupakan komplikasi pada masa nifas ya, yang disebabkan karena adanya beberapa bakteri yang menyebabkan infeksi setelah persalinan ya. Bakteri itu bisa disebabkan karena adanya bakteri dari dalam dan juga bisa dari luar. Bisa dari ibunya sendiri dan juga bisa karena kita saat melakukan pertolongan persalinan, alat-alat yang kita berikan atau yang kita gunakan itu tidak steril, sehingga akan menyebabkan banyak bakteri yang bisa masuk ke dalam organ, khususnya organ genitalia ya. Gejala umumnya apa saja? Suhu badan panas ya, suhu badan itu meningkat. Suhu badan meningkat pada awal setelah persalinan itu dirasa masih normal, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu. 38,5, 38,7. Nah, itu masih dalam batas normal untuk peningkatan suhu setelah melahirkan. Tetapi apabila dia sudah sampai 39 lebih sampai 40, nah itu sudah dikatakan kita harus waspada, ada gejala infeksi pada masa nifas ya. Kemudian adanya malaise, ibunya kelihatan lemas, seperti ngantuk saja, seperti kelelahan yang sangat. Nah, itu tanda-tanda malaise ya. Kemudian adanya denyut nadi yang cepat ya.
Kemudian saat kita raba adanya uterus lembek, kemudian kelihatan kemerahan di daerah genitalia, rasa nyeri pada payudara dan adanya disuria ya. Nah, itu merupakan beberapa tanda adanya infeksi pada genitalia ya. Infeksi alat genitalia beresiko terjadi infeksi postpartum karena adanya luka pada bekas pelepasan plasenta, laserasi pada saluran genital termasuk episiotomi pada perineum ya, hati-hati. Episiotomi itu sekarang sudah tidak diberikan atau sudah tidak dilakukan secara rutin. Hanya apabila ada indikasi-indikasi tertentu seperti harus dilakukan vakum ekstraksi, kemudian untuk mempermudah adanya persalinan perineum yang kaku ya, kemudian adanya jaringan parut. Nah, itu baru boleh dilakukan episiotomi ya. Tapi kalau semuanya masih bisa berjalan normal, episiotomi tidak boleh dilakukan. Karena apa? Salah satunya adalah untuk mencegah adanya infeksi pada masa nifas ya. Nah, kemudian dinding vagina dan serviks infeksi post SC yang mungkin terjadi ya. Faktor predisposinya apa? Nutrisi yang buruk. Nutrisi yang buruk ini sangat banyak menyebabkan infeksi pada saat postpartum atau pada saat nifas. Kemudian defisiensi zat besi. Dengan kurangnya zat besi, maka pembuluh darah atau organ-organ di dalam tubuh kita itu sulit untuk menangkap zat-zat gizi yang kita konsumsi ya. Sehingga apabila nanti zat besinya di dalam tubuh itu menurun, maka bisa terjadi gampang sekali atau mudah sekali terjadi infeksi. Adanya persalinan lama ya, kemudian adanya ruptur membran. Ruptur membran ini ada di ini ya, khusus membran pada membran genitalia. Kemudian adanya episiotomi dan tindakan SC atau seksio sesarea ya. Endometritis tampak pada hari ketiga postpartum disertai dengan suhu yang mencapai 39 derajat Celcius dan takikardi. Ada bradikardi, ada takikardi ya. Jadi nadinya lebih cepat atau meningkat. Sakit kepala, kadang juga terdapat uterus yang lembek. Dan kalau sudah seperti ini, ibu harus diisolasi. Maksudnya supaya tidak menular dan tidak terdapat atau tidak tertambahkan ini bakteri atau virus yang bisa memperparah kondisi si ibu ya. Lalu ada sakit kepala, nyeri epigastrik, penglihatan kabur ya. Jadi gejala ini merupakan tanda-tanda terjadinya eklamsi pada postpartum atau biasa disebut impending eklamsi. Bila disertai dengan tekanan darah yang tinggi ya. Jadi ingat, impending eklamsi. Impending eklamsi itu merupakan suatu kondisi di mana eklamsinya terjadi secara tiba-tiba, tidak ada bengkak, sebelumnya tidak ada hipertensi ya. Jadi tiba-tiba penglihatan kabur, tiba-tiba sakit kepala yang sangat, kemudian ada nyeri epigastrik atau nyeri ulu hati ya. Hati-hati kalau sudah seperti itu, biasanya banyak terjadi yang namanya impending eklamsi ya. Penanganannya, jika ibu sadar periksa nadi, tekanan darah dan pernafasannya. Jika ibu tidak bernafas, periksa lakukan ventilasi dengan masker dan balon ya untuk resusitasi. Jika pasien tidak sadar atau koma, bebaskan jalan nafas, baringkan pada sisi kiri, ukur suhu, periksa apakah adanya kaku tengkuk ya. Dan hati-hati, setelah impending eklamsi biasanya diikuti dengan adanya sindrom HELP. Tanda-tandanya adalah HB-nya menurun, enzim hatinya meningkat dan trombositopeni ya. Kemudian pembengkakan di wajah atau ekstremitas ya. Itu biasanya terjadi adanya varises, kemerahan pada betis, periksa apakah tulang kering dan pergelangan kaki, odem, perhatikan adanya odem piting ya. Demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih ya, biasanya karena adanya organisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK, berasal dari flora normal perineum, dari luar juga bisa ya. Sensitivitas kandung kemih saat persalinan itu juga bisa mempengaruhi, karena pada saat persalinan lama maka kandung kemih itu akan lama tertekan sehingga bisa menyebabkan infeksi pada saluran kemih ya. Payudara yang berubah menjadi merah, panas dan terasa sakit, hati-hati kalau ada payudara bengkak ya.
yang tidak disusu secara adekuat dapat menyebabkan payudara menjadi merah, panas, terasa sakit, akhirnya bisa terjadi mastitis. Yang awalnya karena hanya bendungan ASI, ya, tolong nanti diingat-ingat ya. Ada yang namanya hanya bendungan ASI. Bendungan ASI itu ASInya karena dia tidak dikeluarkan secara maksimal, ya, jadi tidak disusukan secara maksimal, maka dia terjadi bendungan ASI. Ciri-cirinya apa? Hanya nyeri, kelihatan bengkak, ya. Nah, itu namanya bendungan ASI. Tetapi kalau sudah ada radang, panas, merah, terasa sakit, nah itu namanya mastitis. Tetapi apabila nanti mastitis tidak ditangani dengan benar, kemudian timbul pus, ya, terasa nyeri sekali, kelihatan ada pusnya atau nanah, ya, nah itu sudah namanya abses payudara, ya. Kemudian puting lecet akan memudahkan masuknya kuman dan terjadinya payudara bengkak. BH yang terlalu ketat juga bisa menyebabkan engorgement atau bendungan ASI, ya. Engorgement itu bendungan ASI. Nah, penata laksanaannya adalah apabila bengkak, nyeri seluruh payudara, ya, atau nyeri lokal, ya, kemerahan pada seluruh payudara atau lokal, payudara keras dan berbenjol-benjol atau merongkol, panas-panas dan rasa sakit yang umum, maka menyusuinya harus diteruskan, ya. Berilah kompres panas, ubahlah posisi menyusui dari waktu ke waktu, pakailah BH yang longgar tapi menyokong, ya. Makanlah yang bergizi, banyak minum sekitar 2 liter per hari. Nah, kemudian ada lagi kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama, ya. Jadi kelelahan yang amat berat setelah persalinan dapat mengganggu nafsu makan. Kalau nafsu makannya ini hilang, ya, dalam jangka waktu yang lama, beberapa hari nafsu makannya hilang karena kelelahan, nah ini juga bisa akan mempengaruhi produksi ibu yang akan menurunkan imunitas. Tidak ada istilahnya bahan baku untuk memproduksi ASI, ya. Nah, maka dari itu hendaknya setelah bersalin berikan ibu minuman yang hangat, susu yang bergula supaya kondisi ibu segera pulih dari saat persalinan yang melelahkan, ya. Berikanlah makanan yang sifatnya ringan, ya. Nah, itu. Kemudian ada rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan di kaki. Nah, hati-hati. Kalau pada ibu nifas, selama masa nifas dapat terbentuk trombus, sementara pada vena-vena manapun di pelvis mengalami dilatasi dan mungkin lebih sering mengalaminya. Karena apa? Selama masa kehamilan trimester akhir, ya, pembuluh-pembuluh darah ini dia tertekan oleh rahim. Sehingga saat dia tertekan oleh rahim, peredaran darah tidak lancar sehingga akan terbentuk yang namanya trombus, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, faktor predisposisinya adalah obesitas, peningkatan umur maternal dan tingginya paritas, riwayat sebelumnya mendukung, anestesi dan pembedahan dengan kemungkinan trauma yang lama pada keadaan pembuluh darah vena, anemia maternal, hipotermi dan penyakit jantung, endometritis dan varikosistis, ya. Nah, kalau pada kondisi seperti ini hati-hati kalau ada tromboflebitis. Kalau ada tromboflebitis itu merasakan nyeri, ya, di tungkai bawah, kemerahan, nah itu bisa terjadi tromboflebitis. Pada minggu-minggu awal setelah persalinan, kurang lebih 1 tahun, ibu postpartum cenderung akan mengalami perasaan-perasaan yang tidak pada umumnya, seperti merasa sedih yang berlebihan, tidak mampu merasa dirinya ini tidak mampu menjadi seorang ibu yang baik, tidak bisa mengasuh bayinya dengan baik, ya, sehingga akan merasa sedih atau tidak mampu mengasuh bayinya dan dirinya sendiri dengan baik. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, biasanya faktor penyebabnya adalah dialami kebanyakan wanita hamil dan melahirkan dengan rasa nyeri pada awal nifas, ya. Kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan dan setelah melahirkan, apalagi pada ibu-ibu yang preemie, ya, ibu-ibu yang mempunyai anak pertama, kemudian tidak ada yang membantu untuk mengasuh bayinya, lalu cemas akan kemampuannya untuk merawat bayinya setelah meninggalkan rumah sakit, takut kalau dia tidak bisa menangani bayinya dengan sendiri, ya, ketakutan akan menjadi tidak menarik lagi di mata suami. Nah, ada hal-hal yang seperti itu, psikologi seperti itu yang bisa mempengaruhi adanya kondisi pada saat masa nifas, ya. Ada beberapa kelainan dalam masa nifas. Yang pertama, kelainan pada rahim, ya.
adanya subinvolusi uteri. Involusi uteri, jadi uterus itu yang setelah membesar dia itu harus mengecil atau kembali ke bentuk semula. Nah, apabila dalam proses kembali ke bentuk semula ini terjadi kelainan, itu dinamakan subinvolusio uteri atau subinvolusi uteri. Kemudian adanya pendarahan pada masa nifas. Pendarahan pada masa nifas itu ada pendarahan primer dan sekunder. Apabila kurang dari 24 jam atau dalam masa 24 jam setelah persalinan itu namanya pendarahan primer, tetapi setelah 24 jam itu namanya pendarahan atau HPP sekunder ya. Kelainan pada masa nifas yang lain adalah adanya phlegmasia albadolens atau radang vena femoralis. Nah, phlegmasia albadolens ini biasanya dikarenakan saat kehamilan trimester akhir dia atau seorang ibu hamil ini venanya tertekan oleh uterus ya, vena pada femoralis, vena pada pahanya ini tertekan uterus sehingga menjadikan peredaran darah tidak lancar ya, sehingga terjadi radang pada vena femoralis ya, kaki nyeri ya, nyeri yang sangat pada bagian pangkal paha. Nah, itu kita curiga adanya phlegmasia albadolens atau radang vena femoralis ya. Kemudian adanya nekrosis hipofisis lobus anterior postpartum atau sindrom Sheehan. Nah, sindrom Sheehan ini terjadi apabila terjadi pendarahan yang banyak ya, kemudian HB-nya ibu menurun. Kalau HB menurun, otomatis kandungan oksigen di dalam peredaran darah ini akan berkurang, sehingga hipotalamus atau otak ya yang mengatur adanya keseragaman atau keseimbangan hormon hipotalamus, karena adanya anemia, karena adanya penurunan kadar oksigen di dalam darah yang sangat minimal, maka bisa terjadi kelainan dalam proses keseimbangan hormonalnya, yaitu namanya sindrom Sheehan ya. Tanda bahaya masa nifas. Infeksi nifas itu terjadi karena kuman-kuman yang sering menyebabkan infeksi, contohnya seperti Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus aureus ya. Cara terjadinya infeksi pun juga bermacam-macam, manipulasi penolong yang tidak suci hama, baik dari kita ya, alat-alat yang kita gunakan itu tidak steril, atau pemeriksaan dalam yang berulang-ulang dapat membawa bakteri yang sudah ada ke dalam rongga rahim ya. Jadi tidak boleh kalaupun dalam waktu kurang dari 4 jam ya kan, 4 jam sekali ya kita lakukan VT, harus ada tanda-tanda yang memang mengharuskan kita VT ulang. Kalau tidak ya jangan dilakukan berkali-kali ya, bisa menyebabkan infeksi. Tapi kita sudah menggunakan ini sarung tangan yang steril. Walaupun menggunakan sarung tangan steril, tidak menutup kemungkinan kita masih memasukkan yang namanya bakteri ke dalam vagina ya. Alat-alat tidak suci hama, infeksi droplet sarung tangan dan alat-alat terkena infeksi kontaminasi yang berasal dari hidung, tenggorokan dari penolong dan pembantunya atau orang lain ya. Hati-hati. Jenis infeksi masa nifas, septikemia dan piemia. Septikemia itu keadaan di mana kuman-kuman atau toksiknya masuk langsung ke dalam peredaran darah umum dan menyebabkan infeksi umum ya. Kemudian ada parametritis atau selulitis pelvik ya. Parametritis ini infeksi jaringan ikatan pelvis yang dapat terjadi melalui cervicitis atau endometritis yang tersebar melalui pembuluh limfe. Cervicitis itu dari cervix dan endometritis itu dari dalam rahim ya. Langsung meluas dari cervicitis ke dasar ligamentum sampai ke parametrium atau sekunder dari thrombophlebosis. Kemudian adanya salpingitis atau salpingo-oovoritis ya. Salpingitis adalah peradangan dari adnexa, terdiri dari salpingitis akut dan kronik. Diagnosa dan gejala klinis hampir sama dengan parametritis. Bila infeksi berlanjut dapat terjadi biosalping. Bagaimana mencegah infeksi nifas? Harus dicegah secara dini, mulai dari masa kehamilan sampai masa persalinan. Pada masa kehamilan, mengurangi atau mencegah faktor-faktor predisposisi seperti anemia, malnutrisi, dan kelemahan, serta mengobati penyakit-penyakit yang diderita oleh ibu sebelumnya. Pemeriksaan dalam jangan dilakukan apabila tidak ada indikasi ya.
Pada masa persalinan, hindari pemeriksaan dalam berulang-ulang, lakukan bila ada indikasi ya dengan sterilitas yang baik. Hindari partus yang terlalu lama dan ketuban pecah terlalu lama. Ketuban pecah itu paling tidak 6 jam harus sudah ada penanganan ya. Jagalah sterilitas kamar bersalin dan pakailah alat-alat yang sudah suci hama. Ya, itu. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.